Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Peradaban Baru. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi rame banget di kalangan pionir di platform X. Banyak analisis, prediksi, dan diskusi mendalam tentang masa depan Pi Network. Seperti biasa, semua yang gue bawain di sini bukan pernyataan resmi, tapi rangkuman dari berbagai analisis komunitas. Jadi anggap ini sebagai wawasan tambahan, bukan kebenaran mutlak. Dalam video kali ini pembahasannya adalah Pi Network kembali mengguncang dunia kripto setelah pernyataan mengejutkan di Whitepaper Micea, Pi tidak pernah dijual dan tidak akan pernah dijual. Apa maksudnya? Mengapa keputusan ini membuat Pi berbeda dari Bitcoin, Ethereum, maupun stablecoin? Sekali lagi guys, semua yang dibahas di sini adalah rangkuman analisis komunitas, bukan pernyataan resmi. Jadi anggap sebagai tambahan wawasan, bukan kebenaran mutlak. Oke guys, langsung aja kita mulai pembahasan berjudul Pi Network bukan sekedar kripto, ini revolusi moneter. Bagian ke-1. Pembuka, pernyataan paling berani dalam Whitepaper Micea. Di bagian Future Public Offers pada Whitepaper Micea, terdapat satu kalimat yang mengubah seluruh paradigma industri kripto. Pi tokens hanya tersedia melalui mining. Tidak ada Pi-Bit, Pi Foundation, Pi Network, Social Chain Inc., atau afiliasinya yang melakukan penjualan langsung. Kalimat pendek ini menyimpan makna besar, bukan sekadar informasi, tetapi deklarasi identitas dan arah masa depan Pi Network. Artinya, Pi tidak pernah menjual tokennya. Pi tidak akan mengadakan penawaran publik. Seluruh token Pi berasal dari mining komunitas. Ini menciptakan kategori baru dalam sejarah mata uang digital. Aset berbasis kontribusi komunitas, bukan modal. Bagian kedua, revolusi regulasi, Pi melampaui format aset digital tradisional. Sebagian besar kripto muncul melalui ICO, IEO, penjualan pribadi, alokasi untuk investor awal, model likuiditas yang dikendalikan institusi. Pi secara sadar menolak seluruh mekanisme itu. Dengan tidak adanya penjualan token, Pi tidak mengumpulkan dana dari masyarakat, tidak menjanjikan keuntungan investasi, tidak menciptakan kontrak penerbit investor. Secara hukum, posisi Pi menjadi unik. Bukan sekuritas, bukan produk investasi, bukan instrumen fundraising. Keputusan desain ini membuat Pi keluar dari kategori aset yang biasanya diatur ketat oleh regulator seperti SEC dan Micea, karena tidak ada penjualan berarti tidak ada objek investasi. Bagian ketiga. Identitas moneter, seluruh pasokan dicetak oleh komunitas. Prinsip tanpa penjualan melahirkan model distribusi yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak ada dump dari tim. Tidak ada penjualan pribadi tersembunyi. Tidak ada kontrol pusat terhadap supply. Tidak ada manipulasi harga dari penerbit. Semua token yang beredar adalah hasil kontribusi pengguna dalam membangun jaringan. Artinya, nilai Pi muncul dari aktivitas, bukan modal. Ini menciptakan model baru yang disebut Proof of Contribution Currency, mata uang berbasis kontribusi, bukan investasi. Bagian keempat. Arah filosofis, mata uang milik rakyat, bukan institusi. Sepanjang sejarah, mata uang selalu berasal dari 1. Pemerintah, fiat. 2. Korporasi, stablecoin dan token ICO. Pi memperkenalkan model ketiga. Mata uang kolektif yang diterbitkan oleh komunitas berdasarkan partisipasi. Konsep ini membawa perubahan besar. Kedaulatan moneter berpindah ke komunitas. Legitimasi datang dari kontribusi, bukan otoritas. Tidak ada entitas tunggal yang mengontrol nilai. Pi mendekati definisi Public Digital Good, aset publik digital. Bagian kelima. Fondasi standar nilai, mengapa Pi bisa menjadi mata uang global netral. Penolakan terhadap penjualan token memberikan beberapa efek strategis. 1. Pi lebih layak diklasifikasi sebagai mata uang. Karena tidak ada penjualan, Pi tidak memenuhi unsur investasi. Ini membuka jalan agar Pi diperlakukan sebagai mata uang digital, bukan aset spekulatif. 2. Model nilai internal seperti GCV menjadi realistis. Karena tidak ada investor awal atau pihak berkepentingan dengan motif exit, Pi dapat membangun nilai akuntansi internal stabil,
GCV. Sistem nilai ganda, POPUSD. Likuiditas eksternal terstruktur. 3 potensi menjadi mata uang global netral. Berbeda dengan BTC, spekulatif. USDT, dikendalikan korporasi. CBDC, dikendalikan negara. PI memiliki posisi unik. Tidak dimiliki institusi. Tidak dikendalikan pemerintah. Tidak memiliki investor dominan. Bagian ke-6. Proyeksi ke depan, arah pertumbuhan ekosistem PI. Jika visi ini berlanjut, maka PI menjadi sistem moneter terdesentralisasi pertama dalam sejarah. Bukan hanya nodenya, namun juga penerbitan, distribusi, dan kepemilikan. Harga pasar ditentukan sepenuhnya oleh penggunaan. Tanpa insider atau alokasi elit, nilai akan mencerminkan permintaan, utilitas, dan aktivitas ekonomi nyata. Pada 2030, PI berpotensi menjadi unit penyelesaian global. Dengan kombinasi PI sebagai unit nilai, PUSD sebagai likuiditas, PI Chain sebagai lapisan settlement, PI dapat menjadi penerus standar emas, saudara IMF, infrastruktur nilai SWIFT. Bagian ke-7. Penutup, PI sebagai deklarasi kemerdekaan moneter komunitas. Doktrin tanpa penjualan bukan sekadar aturan teknis, ini adalah fondasi ideologi PI. PI dimiliki oleh mereka yang membangunnya, bukan oleh institusi manapun. Dengan pola ini, PI menjadi mata uang digital non-spekulatif, sistem moneter berbasis komunitas, infrastruktur finansial global netral, kandidat standar penyelesaian masa depan. Kesimpulannya, PI bukan hanya proyek kripto, ini adalah deklarasi kemerdekaan moneter untuk era digital yang didukung oleh kontribusi manusia, bukan kekuatan modal. Penutup. Ingat guys, ini bukan saran investasi. Ini hanya rangkuman analisis komunitas. Prediksi bisa benar bisa salah. Tetap ikuti info resmi dari PI Network dan lakukan riset mandiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.